pengantar komunikasi efektif dan pengelolaan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kabar baik. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Rani Albani dapat menjumpai Bapak Ibu semuanya, membersamai Bapak Ibu untuk belajar bersama tentang bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Bapak Ibu, coba yuk kita bayangkan dulu ya, bahwa tempat kerja Anda saat ini itu ibarat sebuah orkestra besar di mana setiap anggota timnya itu adalah musisi yang memainkan alat musik yang berbeda. Dan komunikasi di sini adalah konduktor yang memastikan bahwa semuanya berjalan dengan harmonis. Tapi apa yang terjadi jika komunikasinya tidak jelas? Ya, nada sumbang gitu ya bisa saja muncul, dan inilah saat konflik mulai mengganggu melodi kerja. Dan komunikasi efektif adalah fondasi dari lingkungan kerja yang sehat dan juga produktif. Namun seringkali kita terjebak gitu ya dalam asumsi, persepsi, atau bahkan kebiasaan berbicara yang kurang efektif. Nah, dengan memahami dasar komunikasi, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, sekaligus kita juga mengelola konflik dengan lebih baik. Baik, Bapak Ibu dan sahabat semuanya, komunikasi yang baik itu bukan sekedar tentang apa sih yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita mengatakannya. Bahasa tubuh misalnya, nada suara, kemudian pilihan kata. Ini bisa dibilang elemen penting yang membentuk pesan, gitu ya. Jadi ingat, meaning of communication is the response you get. Artinya bahwa makna komunikasi itu terletak pada bagaimana orang lain itu merespon kita. Nah, biasanya konflik di tempat kerja sering muncul karena perbedaan, bisa dibilang sudut pandang, tujuan, atau gaya komunikasi. Nah, komunikasi juga mengajarkan bahwa setiap perilaku memiliki positive intention gitu ya, atau niat baik di baliknya. Nah, dengan memahami ini, kita harap semuanya bisa lebih berempati terhadap orang lain dan juga mencari solusi yang saling menguntungkan. Kita sering mendengar istilah gitu ya, bahwa pencegahan itu selalu lebih baik daripada mengobati. Nah, dengan komunikasi yang efektif inilah Bapak Ibu, kita dapat menghindari banyak potensi konflik sebelum konflik itu terjadi. Jadi, Anda bisa menerapkan beberapa prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, jadilah komunikator yang asertif. Anda bisa menyatakan pendapat dan juga kebutuhan Anda secara jelas tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Kedua, Anda bisa gunakan bahasa solusi. Bahasa solusi itu apa? Jadi Anda bisa fokus pada hasil yang diinginkan, bukan pada masalahnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kembangkan rasa hormat. Artinya apa? Kita harus mulai belajar untuk menghargai perbedaan dan juga terima bahwa perspektif orang lain bisa jadi berbeda dari sudut pandang kita. Gitu nggak? Jadi Bapak Ibu dan juga sahabat semuanya, ingat, dengan pendekatan komunikasi yang efektif, kita tidak hanya mengasah cara kita berbicara, tetapi juga bagaimana kita memahami, terus kita juga merasakan dan juga menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Jadi yuk, mari kita mulai mengorkestrakan komunikasi kita agar menciptakan simfoni kerja yang indah. Lalu bagaimana nih relevansi komunikasi dan juga pengelolaan konflik dalam organisasi? Coba bayangkan, teman-teman, apa jadinya kalau di kantor tidak ada komunikasi yang jelas? Komunikasinya nyasar, informasi nyasar, instruksi salah, dan akhirnya tugas jadi berantakan gitu kan. Itu masalah klasik sih sebenarnya di banyak organisasi. Nah, disinilah komunikasi efektif menjadi kunci. Nggak cuman asal ngomong saja, atau nggak cuma juga ngomong asal jelas,
tapi bagaimana hal ini bisa dipahami dengan benar dan membuat orang lain itu benar-benar mengerti maksud kita. Ya. Sekarang kita akan belajar memahami bagaimana otak memproses, dasarnya memiliki cara berpikir dan juga menerima informasi yang berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman misalnya dengan gambar. Nah, ini biasanya termasuk dalam tipe visual gitu ya. Ada yang lebih fokus ke suara. Ini tipe auditory namanya. Dan ada juga sahabat kita mungkin di luar sana yang butuh gitu ya, atau perlu aksi atau sentuhan khusus. Nah, ini namanya teman-teman kita tipe kinestetik. Kalau kita paham gaya komunikasi orang lain, pesan yang kita sampaikan ini jadi lebih mudah diterima. Oke? Misalnya kalau nih rekan kerja kita itu tipe visual. Ya, Anda tidak bisa bercerita panjang lebar. Lebih baik Anda gunakan grafik atau diagram mungkin untuk menjelaskan ide. Gitu ya. Jadi pesan Anda itu akan lebih mudah diterima. Kalau dia tipe auditori, gunakan kata-kata yang menyentuh telinganya, menyentuh hatinya, menyentuh perasaannya. Seperti ya Anda bisa gunakan kalimat dengarkan ini ya. Gitu. Karena dia tipe auditori yang telinganya itu lebih dominan gitu. Atau Anda bisa gunakan kalimat lain. Kita perlu mempertimbangkan ini dengan cermat loh, gitu kan. Nah, sesuaikan gaya bicara Anda, gaya bicara kita dengan penerima pesan dan lihat bedanya. Bapak Ibu, demikian video e-learning bersama BKPSDM Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih, saya Rani Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.